Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan mungkin ada di antara saudara-saudariku yang pada saat ini sedang menghadapi suatu masalah. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyebab atau penghalang mendapatkan keutamaan sholawat. Penghalang mendapatkan keutamaan sholawat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, membaca sholawat Nabi Muhammad menjadi salah satu cara mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari sholawat Nabi Muhammad bisa mendapatkan berbagai keutamaan untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Namun saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sebelum bisa mendapatkan keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad, ada hal penting yang harus kita pahami. Salah satunya cara dan penyebab sholawat terhalang meraih keutamaan dari Allah. Untuk cara mendapatkan keutamaan membaca sholawat, Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf membeberkan langkah-langkahnya. Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf menyebutkan ada minimal yang harus dilakukan ketika membaca sholawat. Hal itu diterapkan supaya bisa mendapatkan keutamaan mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, ia melakukan pelafalan sholawat seperti wirid setiap sholat maghrib sebanyak 100 kali. Hal itu harus dilakukan secara rutin dan istiqomah untuk bisa mendapatkan manfaat dari sholawat.
Namun saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kendati demikian, Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan tetap ada orang yang tidak merasakan sholawat walaupun sudah rutin. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi tanda tanya bila terjadi kepada mereka yang mengamalkannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau sampai ada orang yang membaca sholawat tetapi tidak mendapatkan manfaat, maka perlu dipertanyakan orang tersebut apa penyebabnya. Menurut Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang menjadi masalah bukan pada sholawat, namun pada pribadi yang membaca sholawat. Contohnya begini saudara-saudariku, gelas ini bersih, bagus, tahu-tahu di dalamnya ada kotoran yang baunya tidak enak dan bentuknya juga. Tahu-tahu kita isi dengan madu yang paling enak, lalu diaduk dengan kotoran itu. Kira-kira bagaimana rasanya? Enak tidak? Pasti nggak enak. Itulah ibaratnya orang yang diterima sholawatnya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari peribahasa tersebut Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf menjelaskan bahwa sebelum membaca sholawat ada hal yang harus dibenahi, yaitu masalah hati. Kalau di dalamnya hatinya itu dengki dan hasud, lalu membaca sholawat, maka tidak mudah langsung diterima. Ucap Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Karena hati yang membaca sholawat masih kotor, maka menjadi penghalang mendapatkan keutamaan sholawat yang berlimpah. Saudara-saudariku, hajatnya belum tentu dikabulkan karena penyakit hati yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang menjadi penghalang mendapatkan keutamaan sholawat yaitu hati orang yang membaca sholawat itu masih kotor. Nah, itulah yang menjadi penyebab tidak mendapatkan keutamaan sholawat yang berlimpah. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mari kita benahi masalah hati kita. Hendaknya kita dalam mengamalkan sholawat Nabi, mengamalkan sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, yaitu benar-benar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita beribadah semata-mata ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita singkirkan jauh-jauh sifat-sifat yang menyebabkan menjadi penyakit hati, yaitu sifat dengki, sifat hasad, sifat hasud. Hendaknya kita hilangkan daripada hati dan diri kita. Beramalah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat hendaknya benar-benar menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita tulus ikhlas bersolawat kepada Rasulullah, dengan tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa mengabulkan, menerima semua amalan-amalan kita dan memberikan manfaat, fadilah, keutamaan
dari sholawat yang kita amalkan. Mudah-mudahan sholawat yang kita amalkan akan membuahkan hasil dan Allah mengabulkan semua hajat cita-cita kita, tentunya hajat cita-cita yang baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun yang benarnya datanya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.